Motor mo, Rumah sakit Bayangkara, kami yang urusan. Jadi ada keluarga satu desa. Orang menabrak ini kena tahu. Dia memang dia memiliki tiket di gereja. Dia lo gereja, dia mau putar ini. Dari gereja ini nopi mereka puasa sangat belanja. Payah itu. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nading Leni, Ading Elin. Oh, tahi supa dengan Mina Mina. Demar. Mina. Tetangga silan sungai. Iya. Kalian kamarmu. Oh, kalian tiduran. Jam deketin tadi. Kalau masuk ya volumenya yang ini nggak bisa. Om Aan, nah ini lama ndak ketemu nih. Nah gue, anak Om Pak Denny, Mama Ginting. Jangan ngajak ke sini kulihat lagi. Ini pindah bakal bakal akan jatah di kulkas. Ya. Ini ranking pada tuh sana. Kalau motornya kan ngeluh. Apa aja ampun Thomas. Mesin bubut nggak ada di bengkel. Nah, ada Om Dobe.
Pelus. Ibit ako kuman, hindi piring. Hello Mina. Ben buek kah? Iya. Ayo Jak. Mina. Benar pa eh. Kembali. Hari ano sa Indian lang blamo eh.
Buru jadi, bomba jadi. Ya, rumah gua kan kalau ngonoki tekah. Metro menanyong. Jadi ujuk lepas, cok ekor. Kita tuh kan tuh cepet kong lagi. Ini yang kamu. Salam, selamat siang Bapak Ibu sidang Jemaat Perkabungan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan juga seluruh keluarga besar yang berduka pada kesempatan ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Cindra Kirana, ponakan dari Tulis Suhan atau Mama Bapak Mary. Bapak saya adalah kakak kandung beliau dan saya berterima kasih sekali, penghormatan yang teramat sangat bagi saya setiap kali ada acara di tempat Om dan Tante. Mereka selalu meminta saya untuk berbicara mewakili keluarga. Dan pada siang hari ini, saya juga diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Om. Terima kasih Om untuk membacakan riwayat hidup singkat Tante kami, sekaligus juga kata sambutan dari keluarga. Baik, kami akan membacakan riwayat hidup singkat almarhumah Riwun SPD atau Indu Mary. Riwun SPD lahir di Mandomai pada tanggal 8 Mei tahun 1958 dari pasangan suami istri Abil Thomas almarhum dan Nancy A. Thomas almarhumah. Almarhumah adalah anak keempat dari 11 bersaudara, yaitu pertama Lison A. Thomas, kedua Simpun A. Thomas almarhumah, ketiga Helgon A. Thomas almarhum, keempat Riwun A. Thomas SPD atau Mina Indu Mary almarhumah, kelima Barjun A. Thomas, enam Mirun A. Thomas, 7 Kursen A. Thomas, 8
Harben A. Thomas. 9. Lina A. Thomas almarhumah. 10. Awince A. Thomas almarhumah. Dan yang ke-11 Alinius A. Thomas. Almarhumah Riwun SPD menikah dengan Tulis SPD dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama Mary Selvia almarhumah, kedua Randy Kristiandi SPD, dan telah berkeluarga menikah dengan Yayu Astarina Eskom. Riwayat pendidikan almarhumah: SD lulus tahun 1974, SMP OSMEP. Maaf karena mungkin saya tidak sempat dengan ini, jadi asing bagi saya. SMEP tahun 1977, SMEA tahun 1981, program B 6 bulan tahun 1984, D2 tahun 1998, dan strata 1 atau S1 tahun 2016. Riwayat pekerjaan: almarhumah bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan mengajar sebagai guru di sekolah. Pertama di Sekolah Dasar Sakamangkahai 1, kedua Sekolah Dasar Pantar Kabali, ketiga Sekolah Dasar Negeri 3 Sakamangkahai, 4 Sekolah Dasar Negeri 2 Sakamangkahai, dan yang kelima adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Seipitung sampai purna tugas. Riwayat sakit: pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, almarhumah merasakan gangguan kesehatan yang serius sehingga keluarga memutuskan untuk membawa almarhumah ke Rumah Sakit Pulang Pisau. Almarhumah sempat dirawat kurang lebih 12 hari di ruang ICU. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Pada hari Jumat 6 September tahun 2024, tepatnya pukul 14.23 waktu Indonesia bagian Barat, almarhumah menghembuskan nafas terakhir di usia 65 tahun. Demikianlah riwayat hidup singkat dari almarhumah Riwun SPD. Selamat jalan istri, ibu, mertua, tante, nenek kami tercinta. Engkau sudah menunaikan tugasmu di dunia dan akhirnya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal mewakili pihak keluarga, saya mohon izin kepada keluarga yang mungkin lebih tua. Mohon maaf, bukan melangkahi, tetapi karena kami dipercayakan dan diminta oleh Om untuk mewakili pihak keluarga. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit, para medis
dokter perawat yang telah merawat orang tua kami selama beliau sakit sampai akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Dan juga ucapan terima kasih yang sangat luar biasa kami sampaikan juga kepada Majelis Pekerja Harian GKE Mandomai. Dalam hal ini pendeta, ketua lingkungan, baik itu lingkungan 1 hingga lingkungan 6, juga penetua diakon yang telah melayani baik dari saat orang tua kami sakit bahkan sampai pada dipanggilnya beliau ke pangkuan Bapa di surga. Yang hari ini. Baik Bapak Ibu, sidang perkabungan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki acara kita yang ketiga, yaitu ibadah pemberangkatan almarhum. Sidang perkabungan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, liturgi yang kita pakai yaitu di halaman 23, liturgi pemakaman. Sidang perkabungan yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membuka nyanyi nomor 332 halaman 64, kekuatan serta penghiburan. Halaman 64, kekuatan serta penghiburan. Perkabungan kami undang untuk bangkit berdiri. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita menerima potum dan salam. Bapak Ibu sidang yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah kita saat ini dan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Ada kota yang indah cerah, nampak taman di mata iman, rumah Bapa di sorga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Duduk di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tenang, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkah. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung menggerak di sore hari dan sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ibu geram di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertemu. Menangis sayupku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku
atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Sebentar saya mau sampaikan bahwa inilah keadaan dan keberadaan kehidupan kita manusia. Saya mau ceritakan ada sebuah ilustrasi. Ada seorang yang punya kemampuan, dia ingin berbagi kepada sesama. Lalu datanglah ia pada suatu jalan. Di jalan itu yang ia temui ada orang yang tidak punya kemampuan, tidak mampu. Dia memberi uang sebesar 100.000. Ketika dia berjalan, senanglah hati seorang yang tidak mampu ini karena mendapatkan uang yang 100.000 itu. Entah mengapa yang punya kemampuan ini jalan lagi dan melihat ada satu lagi seorang yang tidak mampu. Tergeraklah hatinya, dia katakan, ini uang saya kasih kamu 10 juta. Ketika yang satu tadi melihat saya kasih 100.000, kok yang lain 10 juta? Kenapa demikian? Dia bingung. Lalu dia datang menghampiri orang yang punya kemampuan tadi. Bapak atau Tuhan, kenapa kamu kasih saya 100.000, sedangkan kepada teman yang satu ini kamu kasih 10 juta? Mendengar demikian, tuannya berkata, kenapa? Ada masalah apa denganmu? Sehingga kamu memprotes saya memberi apa yang saya punya. Lalu diambillah uang yang 100.000 itu, lalu diambil juga yang 10 juta itu kembali. Menurut Bapak Ibu, siapa yang paling rugi? Pasti yang 10 juta. Yang 100.000 dia merasa senang atau rugi? Untung. Untung dari mana? Dia tidak dapat apa-apa. Dia hanya duduk di situ, tiba-tiba ada orang kasih 100.000. Tapi dia lihat orang kasih 10 juta, dia protes. Padahal pada saat itu dia cuma duduk dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dia memprotes ketika orang lain mendapat 10 juta. Kenapa dia dikasih 10 sedangkan saya cuma 100.000? Padahal dia cuma duduk dan tidak minta dan tidak berdoa untuk dapat pada saat itu. Hanya atas belas kasihan orang yang punya uang itu. Bapak Ibu, itu ilustrasi. Itulah kadang kehidupan kita manusia yang hidup ini kadang misteri. Kita kadang mengeluh sesuatu yang bukan milik kita, kadang mengeluh segala sesuatu yang kadang itu yang kita dapatkan. Kadang keluhan kita itu karena kita melihat apa yang ada pada orang lain. Yang depan tuh Bapak tuh diganti tuh. Takutnya gitu. Dua kali. Mau ganti. Yo. Betul lu. Jangan
Bisa mas, kita tolong siapa nih dapat dua si Om. Bagi seluruh keluarga diharapkan untuk mendekat, untuk berkumpul. Kita akan bersama menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 266, bait yang pertama dan bait yang kedua seperti lembaran yang sudah kami bagikan. Ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, ampahlah bagi kota iman, rumah Bapa di sorga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Inilah saatnya kita jumpa di kota permai. Inilah saatnya kita jumpa di kota permai. Bait kedua. Nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Amin. Kembali kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 368, bait yang pertama saja, pada kaki salib. Di salibmu, Yesusku berlindung. Hai hayat Golgota, cara yang baru.
jenazah ke liang lahat almarhumah Riun telah hidup bersama dengan kita 65 tahun 3 bulan. Telah hidup bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak, bahkan dengan jemaat. Tuhan telah memanggilnya di antara kita, kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbagailah yang mati dalam Tuhan, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Segala perbuatan menyertai mereka. Bila kita meletakkan saudara kekasih kita ini dengan sentosa, silakan peti jenazah untuk diturunkan ke liang lahat. Itu kosong, itu barang uang itu. Barang uang. Sila. Iya. Barang itu. Siap-siap lingkungan pelayanan 3 dalam persembahan pujian kornya. Sementara itu nanti jemaat dan keluarga akan menutup liang lahat. Kami imbau untuk siap-siap dari pelayanan lingkungan 3 untuk persembahan pujiannya. Tanah memang asal tubuh manusia, sebab itu pun ia akan kembali menjadi tanah. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bunga rampai. Ya, ngawur. Baik Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita akan menutupi liang lahat ini sampai dengan selesai. Untuk lagu pertama akan bersama diberikan persembahan pujian dari pelayanan lingkungan 3. Kepada lingkungan 3 kami persilahkan untuk menyanyikan pujiannya sementara liang lahat ini kita tutup. Mak.
Hite. Hite lah. Andi utuh angat aja tuh. Kanang. Ya. Iyo, ingat. Dia aku ingat. Gitu ginda ku ingat ah. Guru aja kau. Iya, jadi aku lah. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Di dalam pergumulan hidup ini, di dalam kesesakan jiwa ini, Tuhan selalu hadir tiap waktu, bawa sukacita yang baru. Di saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Di saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai melemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku,
sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu Bapa. Pegang terus tangan ini Tuhan, peluk dan jaga terus dia.